Halo guys, jumpa lagi kita. Kali ini kita berada di daerah Ngabean, Yogyakarta. Yang akan kita telusuri kali ini merupakan stasiun Ngabean yang ada di depan kita ini. Di mana stasiun Ngabean ini itu merupakan stasiun yang sekarang itu sudah tidak aktif guys, yang terletak di daerah Ngampilan, itu tepatnya di Noto Prajan, Yogyakarta. Nah, untuk stasiun Ngabean ini itu berada di atas ketinggiannya 100 meter. Nah, lokasinya ini berada di parkiran Ngabean, itu selatannya guys. Nah, parkirannya ada di sana. Nah, ini merupakan stasiunnya. Nah, secara de facto ini masuk dalam wilayah aset 6 Yogyakarta guys. Tapi untuk tanahnya ini mempunyai atau milik dari pemerintah kota Yogyakarta. Nah, stasiun Ngabean ini itu dibuka tanggal 21 Mei tahun 1895 guys, dan ditutup tahun 1973. Nah, dulu waktu tahun 1980-an ini masih digunakan sebagai jalur untuk angkutan tetes tebu. Jadi stasiun ini dulu terhubung dengan stasiun Dongkelan sampai ke stasiun Palbapang dan seterusnya guys. Nah, kalau stasiun Palbapang itu pernah saya buat videonya. Terus kalau stasiun Dongkelan itu sudah ada apa ya guys, sudah dibuat baru, tapi mungkin bentuknya saya kurang tahu karena saya belum pernah melihat stasiun Dongkelan yang lama itu seperti apa. Di foto juga saya cari-cari tidak ada. Nah, untuk sejarah dari stasiun Ngabean ini itu seperti yang saya katakan tadi, itu dibuka tahun 1895 dan ditutup tahun 73-an guys. Nah, terus stasiun ini juga mempunyai sejarah panjang. Kita akan coba menelusurinya. Yang ada di depan kita ini merupakan bekas dari roda kereta api guys. Tapi kalau kita lihat memang rodanya ini ada bentuknya kecil ya guys. Ini bentuknya kecil, di sini ada 3 dan ada 2 jenis roda guys. Bentuknya ini. Nah, ini dengan yang ini. Saya kurang tahu, ini ada angka-angka di sini. Itu di sini. Sama yang di sana itu saya tidak mengerti. Dalam bahasa perkereta apian saya kurang paham guys. Di sini juga ada rel kereta api yang masih sengaja dipasang seperti ini sebagai bentuk simbolisnya bahwa dulu di sini merupakan jalur kereta api yang ada di depan kita ini sampai sana, sampai di perempatan Ngampilan itu masih ke sana lagi guys. Itu dulu digunakan sebagai jalur kereta api. Nah, kalau kita lihat di sini juga masih ada bantalan rel ya. Ini menggunakan kayu sana sampai sana guys. Kurang lebih ini ada ya sekitar berapa meter ya ini? 20 sampai 25 meteran lah panjangnya sampai sana. Terus di sini juga saya menemukan ada tulisan di sini. Masih ada toknya, yaitu DK 1912 NJ 8G. Mungkin yang 1912 ini merupakan tahun pembuatan dari rel kereta api ini guys. Nah, di sini juga ada baut yang masih tersisa yang bertuliskan SS. Nah, ini guys, Staatspoorwegen. Kita coba cek di bagian sini. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada lengkungan seperti ini. Mungkin dulunya di sini plong. Artinya plong itu dulu di sini tidak ada pintunya seperti ini guys. Mungkin dulu sampai sini bolong gitu.
Dan ini bagian atas menggunakan kayu. Terus tiangnya besi atau kayu nih? Tiangnya kayu guys, ini guys. Ada ukirannya seperti ini. Lope-lope gini guys. Itu di atas juga. Di sini ada beberapa tiang yang sama. Dan ini di bagian tengah nampaknya sudah di portal gini guys. Yang ini saya perkirakan masih asli ini. Itu di bagian ventilasinya seperti itu. Terus di bagian bawah untuk pintunya ini kurang lebih ada sekitar 2 meteran. Nah, ini juga merupakan mungkin ini yang digunakan sebagai pemindah rel atau apa ya, mungkin iya ini guys. Dulu ada yang dijeglek seperti itu, tapi sekarang tinggal seperti ini. Nah, ini juga masih pintu asli, ventilasinya seperti itu guys, tapi di situ sekarang ditutup dengan kaca. Terus untuk bagian sini seperti ini grendelnya masih 4. Untuk kuncinya masih sama, masih aslinya. Untuk pintu ini tidak cukup tinggi, kurang lebih ini sekitar ada 2 meteran lah untuk tingginya. Kita lihat. Nah, itu ada tulisannya guys, Ngabean 100 meter. Terus di bagian sana ada untuk kelistrikan atau apa itu ya, itu masih asli guys, tapi nampaknya sudah tidak terpakai yang di sana itu. Terus di bagian talangnya ini juga ada seperti yang ada di tiangnya tadi ya guys, tapi kalau ini bukan lope-lope, tapi ada 1/4 lingkaran gitu lah. Nah, itu ini nampaknya juga masih asli yang ini, atau mungkin sudah ada perbaikan guys di bagian talang airnya di sana. Terus kalau kita melihat bangunan-bangunan lama itu, di bagian atasnya untuk kelistrikannya itu seperti itu guys. Tapi saya tidak bisa memperkirakan kapan dimulainya ada listrik seperti itu dipasangnya. Kalau yang sekarang itu kan bentuknya lebih pendek, kalau yang zaman dulu itu tinggi-tinggi seperti itu guys. Dan palangnya itu menggunakan besi utuh gitu. Nah, kalau yang baru kan seperti itu, pendek-pendek. Kalau yang lama itu seperti ini, itu guys, tinggi-tinggi seperti itu. Terus kalau kita lihat di bagian atas itu juga ada beberapa ventilasi, dimana bangunan itu merupakan bangunan yang tinggi buatan Belanda. Bangunannya tinggi karena memang orang-orang Belanda itu kalau membuat bangunan itu menggunakan gaya Indis, dimana gaya Indis itu merupakan bangunan yang mempunyai sirkulasi udara yang bagus, terus banyak ventilasinya dan menggunakan pencahayaannya yang baik guys. Bentengnya tembok-temboknya juga tebel. Nah, untuk ini merupakan, kalau saya menyebutnya ini pintu krepyak, dimana pintu krepyak itu dulu difungsikan oleh orang Belanda itu juga sebagai untuk mengintai dari dalam guys. Kalau misalkan ada orang itu bisa dilihat dari dalam, tapi orang yang di luar itu tidak bisa melihat yang dari dalam guys. Juga untuk sirkulasi udaranya juga bagus. Itu nampak di atas juga sama ada itu. Nah, itu untuk saat ini stasiun Ngabean ini difungsikan sebagai ruang tunggu. Mungkin kalau karena di sana ada parkiran, mungkin
di sini digunakan sebagai ruang tunggu untuk para sopir dari bus-bus pariwisata yang sedang menunggu para wisatawan. Itu nunggunya di sini guys. Ini sering digunakan untuk berkumpul para sopir. Tapi karena ini karena kemarin baru Idul Adha, jadi mungkin ini sepi, tidak ada orang, dan wisatawan juga belum banyak datang ke Jogja guys. Ini sama di bagian utara tadi, tampak di bagian atas juga sama itu guys. Itu yang itu sama. Tapi yang di bagian sini sudah ganti ini. Terus untuk bagian belakang, nah ini, yang ini sudah jalan guys. Jadi lokasinya itu pinggir jalan persis. Nah ini sudah jalan, dan di sini kita menemukan lagi yang seperti di depan tadi, ada lengkungan seperti ini. Di sana juga ada pintu dan jendela di sana. Terus di bagian atas juga ada kuncungannya seperti ini guys. Memang kalau tidak diperhatikan ini seperti bangunan biasa dan tidak banyak orang yang mengetahui, terutama orang-orang di luar daerah sini ya guys. Jarang sekali ada orang yang memperhatikan, jadi tidak tahu kalau ini sebenarnya adalah stasiun. Dikiranya hanya rumah. Saya juga melihat bangunan lama di sana ini. Nah kalau bangunan lama itu biasanya cenderung bagian atapnya ini lebih tinggi ya guys, lebih tinggi. Kalau sekarang kan bentuknya itu lebih rendah. Kalau dulu lebih tinggi, dibuat lebih tinggi seperti itu. Mungkin sebagai sirkulasi udaranya juga lebih bagus. Kalau saya melihat di bagian rel kereta api ini, itu lokasinya itu ada di bawah, karena di sana itu bagian jalan itu lebih tinggi. Nah ini lebih tinggi daripada yang di rel kereta api ini. Mungkin ini di bagian tanahnya yang sini itu sudah ada peninggian. Oke guys. Jadi kalau yang kita injak ini merupakan peronnya. Terus kalau kita lihat di bagian ubinnya, lantainya ini sama seperti yang ada di stasiun Tempel guys. Mungkin ini juga masih asli di bagian ubinnya, tapi saya tidak dapat memastikan ini asli atau bukan. Tapi kalau perkiraan saya, ini masih asli guys. Jadi ini merupakan peron dari stasiun Ngampilan guys. Ngabean guys. Oke guys, mungkin video penelusuran kali ini tentang stasiun Ngabean saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.